Halo semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan pada kesempatan ini saya masih ingin melanjutkan tentang tutorial Adobe Illustrator. Dan pada sesi ini, saya ingin berbagi tentang fitur yang bernama Pen Tool. Pen Tool itu ada di sini, ya. Di Pen Tool itu berguna untuk membuat objek. Jadi selama ini kita mengenal objek itu ini ya, rectangle misalnya, terus elips atau lingkaran ya, seperti ini. Nah, dengan menggunakan pen tool, kita bisa membuat objek yang ya di luar yang ini ya, di luar yang semuanya ini ya. Misalnya yang di sini ada kotak, lingkaran, terus saya mau buat segitiga. Nah, seperti ini. Nah, terus saya buat bentuk lain misalnya. Kalau di sini ada bintang segi 5 ya, saya buat bintang segi 6 deh ya. Nah, misalnya begini. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, kurang, kurang 1. Nah, seperti ini ya, itu bisa ya. Nah, selain begini ya, ini ada fitur tambahan yang di dalam pen tool ini ya. Jadi kalau misalnya saya perbesar ini ya, ini kalian bisa lihat bahwa pen tool ini ada banyak pilihannya ya. Kalau saya klik ada pen tool, add anchor point tool atau delete anchor point tool juga ada, kebalikannya dari ini, dan anchor point tool. Nah, ini penggunanya gimana? Nanti akan kita demonstrasikan. Dan pada tutorial ini kita akan mencoba belajar bagaimana penerapan pen tool ini untuk logo-logo yang sudah eksis ya. Jadi kita belajar dari logo yang sudah ada seperti pada video sebelumnya. Oke, ya. Nah, sebagaimana objek-objek ini kalau kita mau kasih warna itu bisa. Ini objek yang dikerjakan dengan pen tool tadi itu juga bisa diwarnain dan outline-nya juga bisa dimodifikasi ya, sama seperti objek-objek yang tadi, tapi kita bisa lebih custom. Jadi kalau misalnya kalian pengen membuat objek yang di luar yang ada di sini, ya pen tool lah alatnya. Nah, di pen tool ini itu kita seperti saya bilang tadi bahwa kita punya fitur yang bernama anchor point tool. Nah, anchor point tool ini berguna untuk misalnya ya, saya klik di sini ya, misalnya dari bentuk dasar dulu ini ya. Terus saya mau pakai anchor point tool. Nah, misalnya saya klik di sini. Ini saya bisa membuat dia bentuknya itu seperti ini ya. Nah, agak rounded gitu. Nah, yang ini juga ya. Nah, bisa seperti ini ya. Yang ini juga nah, yang atas sudah biarin ya. Jadi dari yang bentuknya rectangle murni bisa jadi seperti ini. Nah, mau diapain ya terserah kalian gitu ya. Atau ini deh ya. Ini tadi bintang yang nggak beraturan ini dengan anchor point tool. Sini saya bisa adjust begini. Nah, ya, kita gerakkan ya. Cara gerakinnya gimana? Ya gampang ya, tinggal klik sini. Terus klik kirinya ditahan. Nah, ini kalau nggak ke kanan, ya ke kiri, ya atas, ya bawah. Nah, cuman itu doang. Nah, begini. Ini juga diputar dikit. Nah, ini saya klik. Mouse kirinya, klik kirinya saya tahan, saya gerakkan. Nah, begini ya. Nah ini kalau misalnya nggak sengaja seperti ini, Anda tinggal Ctrl Z atau Command Z ya. Terus klik di sini, puter sini. Nah, ya. Kalau misalnya mau dimodif lagi, kita bisa menggunakan ini ya, namanya Direct Selection Tool. Jadi kita klik di sini ya. Jadi misalnya aktifkan objeknya dulu. Klik objeknya, Direct Selection Tool, dan nah di sini misalnya. Ini saya klik, saya mau gerakkan di sini, nah, atau saya modif ulang seperti ini ya. Nah, ini memang perlu ketelatenan. Jadi kalau nggak pakai
mouse itu saya agak repot ya, dan makanya saya menyarankan untuk sesi pen tool ini saya menyarankan kalian semua menggunakan mouse ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan mouse yang nempel di keyboard ya, kalau misalnya pakai laptop gitu ya nggak apa-apa juga. Nah, di sini kita lihat objek yang sudah dimodifikasi ini, yaitu yang ini ya. Ini tadinya kan bintang segi 6 nggak beraturan ya. Ini saya singkirin dulu deh ya. Nah, kita bisa modif selain dijadikan lengkung tadi ya dengan anchor point tool. Kita juga bisa, misalnya saya pilih yang segitiga ini ya. Saya kasih warna. Ini misalnya. Lantas kita bisa aktifkan fitur ini, Add Anchor Point Tool. Kita klik sini. Nah, Add Anchor Point Tool itu apa sih? Nah, ini kalau kalian lihat kan ini ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Add Anchor Point Tool itu kurang lebih menambahi titik. Jadi misalnya, cara kerjanya ya, saya aktifkan objeknya, terus saya aktifkan yang ini ya, Add Anchor Point Tool. Terus saya klik di sini ya, di bidangnya yang mengelilingi ini, 1 titik, 2 titik, 3 titik misalnya. Ini kalau kayak gini nggak pas ini ya. Berarti 3 titik. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah ini ya, saya aktifkan sini lagi. Terus dengan adanya 3 titik ini ya, kalau saya tarik dengan menggunakan Direct Selection Tool, saya tarik ke sini ya, maka ini bisa seperti ini ya. Saya double klik dulu ya, double klik. Nah, tarik itu bisa seperti ini. Nah, bentuknya beda ya. Saya mundurkan lagi, Ctrl Z. Nah, kalau yang saya tarik yang tengah ya, maka bentuknya begini. Nah, dari sini kita bisa menambahkan, misalnya mau sudut lagi ya, 1, 2. Ini nggak pas. Nah ini yang repot ya. Harus tepat di garisnya, di pinggir bidangnya. Kalau enggak ya yang muncul seperti tadi. Nah gini ya. Terus ini saya tarik. Nah, kalau misalnya ini tadi kan saya nambah 3 titik. Kalau cuma 1 gimana? Ya lihat aja. Kita klik sini. Terus kita tarik 1. Nah jadi kayak gini ya. Nah, setelah ini juga masih bisa kembali dimodif dengan menggunakan Anchor Point Tool. Jadi kalau ini saya beginikan. Nah, ini ya. Jadi bisa dilengkungkan. Nah, sebetulnya ya bisa melengkungkan itu ya satu pengetahuan atau wawasan tentang penggunaan toolsnya ya, tapi pertanyaannya mau dibikin apa gitu ya, itu yang lebih penting. Karena itu saya akan hapus semuanya dulu dan saya akan kasih contoh. Jadi saya menggunakan ini ya, ini brand yang kita sangat familiar ya, bahkan ketika ada toko diskon orang rela antri ya untuk brand ini ya. Jadi saya sudah download ini sebagai latihan ya. Di sini ya, saya copy dan ya saya paste. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat ini ya. Jadi saya membiasakan kalau membuat project itu baik Photoshop, Illustrator maupun InDesign saya bagi 3 ya, background, objek dan teks. Ya, jadi karena ini sebagai objek ya, saya taruh di layer sini ya. Saya perkecil dulu. Nah, ya. Terus saya geser ke tengah. Nah, begini ya. Ininya juga saya perkecil. Lantas dengan menggunakan fitur pen tool, bisakah kita meniru ini? Bisa, ya. Kita aktifkan sini. Kita coba aja ya. 1, 2, 3, 4, tutup. Nah, seperti ini ya. Ya, ini kalau dikira-kira ya kita klik sini, Anchor Point Tool.
gini. Nah, mirip ya. Gini, ini geser sini. Selesai ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau para desainer logo itu suka kesel. Masa cuman buat gini nggak nyampe 5 menit kok bayarannya mahal? Kok gitu aja kok bayar? Nah, padahal bukan itu ya. Bisa membuat cepat itu karena sudah ikut latihan berkali-kali gitu ya, dan menghabiskan waktu, sehingga untuk membuat seperti ini nggak cepat, nggak lama ya, karena sudah belajar. Dan kedua, sebetulnya bukan masalah cepatnya, tapi idenya itu yang mahal. Belajar tutorialnya dan toolsnya itu bisa dikejar gitu, tapi menemukan ide yang seperti ini itu yang mahal. Nah, kembali ke sini. Ini ya kalau misalnya kita mau ketik Nike misalnya, terus kita samain warnanya. Nah, klik sini, samain warna. Ya bisa. Cuman ini ya nggak mirip ya. Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Nah, kalau mau lebih mirip, itu ada caranya ya. Ini saya singkirin dulu. Saya perkecil. Nah, ya. Jadi nomor 1 saya mau, ini kalau di dalam layer objek itu kita bisa lihat sub layernya. Jadi saya di bagian sini ya. Kalau seperti ini saya bisa buka sub layernya. Dan yang Nike ini, yang logo asli ini saya tutup dulu. Nah, saya kunci dulu supaya dia nggak bergerak-gerak. Jadi kalau saya klik sini, dia nggak akan keseleksi. Tapi kalau ini kita buka, nah ini kena ya. Jadi saya kunci dulu ya. Dan sekarang saya akan menggunakan pen tool untuk tracing atau menjiplak dari logo ini ya. Jadi 1, saya klik di sini ya, 1, 2, 3, terus kira-kira di sini ya 4, 5, tutup sini ya. Nah, berikutnya saya menggunakan anchor point tool. Saya kalau nggak kelihatan diklik dulu objeknya, ya, lalu aktifkan ini, terus gerakkan ini ya. Jadi gerakannya bisa ke sini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini juga ya. Ini bisa kita gerakkan. Kok segini salah ya, kebalikannya. Nah, begini. Nah. Terus kalau udah seperti ini, untuk memudahkan proses tracing, saya biasanya membuat ini jadi transparan. Cara bikin transparan itu gimana? Misalnya ini ya, saya punya objek bintang ini ya. Nah, bintang ini saya taruh sini. Saya klik objeknya ini ya. Terus di sini ada fitur opacity. Kalau saya perkecil jadi segini misalnya 50-an, dia jadi transparan ya. Nah, ini saya singkirin. Ini juga saya mau jadikan transparan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk melihat posisi aslinya gimana gitu. Jadi saya segini ya. Ya saya besarin. Nah, segini ya. Lalu saya kembali memodifikasi si logo yang sudah saya buat tadi, simbol yang saya buat ya. Saya kembali aktifkan ini. Nah, kalau di sini sudah digerakkan, sudah lengkung, tapi posisinya nggak pas, kalian masih bisa gunakan ini ya, direct selection tool. Kita klik sini, lalu di sini diklik ya. Nah, terus ditahan ya, klik kiri tahan. Sekali lagi, di sini menggunakan mouse yang terpisah dari keyboard laptop itu ya, itu sangat membantu. Nah, seperti ini. Dan ini pun bisa digeser ya. Ini digeser. Nah, seperti ini mungkin. Nah, selanjutnya ini juga bisa kalian klik ya. Misalnya hanya mau sebelah sini saja. Jadi kalau selama ini kan, nah ini hanya sebelah kanannya doang, itu bisa. Itu
diatur settingnya bisa, jadi seperti ini misalnya. Terus yang ini diperbesar. Nah, ini memang perlu latihan sih ya. Ini kalau baru awal memang rada bikin bete gitu ya, kok nggak bisa gitu. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak masalah. Nah ini misalnya ya, klik sini. Nah seperti ini ya. Nah ya. Yang ini juga bisa. Nah terus kalau misalnya masih nggak mirip, sebenarnya juga agak butuh waktu ya untuk bisa mirip banget gitu ya. Ini kita bisa modif dari sini juga. Jadi ini misalnya kita lenggungin dikit. Nah, begini. Nah, ya. Terus kita yang ini ya, yang ini tuh ya segini misalnya. Terus yang ini yang sini kita gerakkan dari sini. Ada yang bilang ini handle-nya gitu ya. Saya sih nyebutnya tangan ya. Tangannya ada 2. Nah, begini ya. Terus yang ini ya udah kita. Nah, ini kalau misalnya enggak pas gini ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur yang lain ya. Jadi misalnya nggak pas seperti ini, itu bisa kita manfaatkan fitur yang ini, add anchor point tool. Jadi kita seleksi objeknya, add anchor point tool misalnya di sini ya, atau di sini. Nah, tapi saya yakin ini video kayaknya nggak pakai, ini logo asli kayaknya nggak pakai add anchor point tool gitu ya. Cuman kalau mau ngepasin butuh waktu. Nah, kalau ya pengen langsung ya begini caranya ya. Kita tambah add anchor point tool, klik sini, kita ke ataskan sini. Nah, ya. Jadi diklik di sini dulu. Nah, lalu tarik sini. Nah, ini juga tarik sini. Nah, frustasi sudah bisa sedikit hilang ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Terus ya udah kita kembalikan opacity-nya. Nah, seperti ini ya. Ya mirip lah ya. Bagaimana dengan teksnya? Ya seperti tadi ya. Jadi kita sembarang tulis teks. Misalnya nggak mau yang ini ya. Kita cari yang lain yang lebih mirip. Misalnya pakai yang ini. Nah, ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sama atau enggak gitu ya. Ya itu sebetulnya tergantung font yang Anda pakai dan itu bisa dicari solusinya. Anggap aja ini mirip ya. Ini saya tekan shift, saya perbesar. Kurang lebih tingginya segini. Ada sih ini fontnya ya, Anda search di internet, ada font untuk yang mirip Nagi itu seperti apa sih ya, itu banyak yang share pasti. Nah, misalnya seperti ini. Dan maksud saya sesi sebelumnya kita pernah belajar yang namanya mengubah teks menjadi objek ya. Caranya klik kanan, create outline. Nah, dia udah jadi objek ya. Dan karena dia bisa sudah jadi objek, kita bisa miringkan ini ya dengan shear tool ini ya. Klik sini, shear tool. Nah, lalu tekan shift, miringkan ke sini. Nah, sampai sejajar ya. Nah, kurang lebih begini. Nah, terus ya kalau ini jaraknya sangat dekat, kita dekatkan juga ya. Ini kita klik ungroup. Lalu dengan kursor kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai kira-kira ya saling berdekatan sesuai dengan
logo contohnya. Nah, terus yang ini K sama E-nya nempel, ya. Nah, kita klik, kita geser lagi sampai nempel. Nah, misalnya begini, ya. Lalu kalau udah kita seleksi semua, kita grup lagi. Ini di sini aja, grup. Nah, dan kita gabungkan dengan ini. Ya, kurang lebih mirip ya. Kalau ini terlalu lebar, coba di giniin. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih mirip lagi, selain dengan cara mencari fontnya, ya kalau kalian mau sih bisa juga ya, cuman agak repot, agak butuh effort ya. Jadi ya udah dijiplak lagi aja. Ini kan cuma lurus-lurus. Gini. Nah, persis kayak kita jiplak swoosh-nya tadi. Nah, dan seterusnya. Jadi ya daripada ngetrace gini satu-satu, kecuali desain fontnya memang unik sekali gitu ya. Kecuali itu saya lebih saran cari ada jenis fontnya dan nanti di create outline dan jadilah seperti ini. Oke, itu tentang penggunaan pen tool dan kita akan lanjutkan di video berikutnya.